pada saksi 17. Kemudian setelah ditransfer, para terdakwa menerima mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO dan meninggalkan lokasi dengan posisi terdakwa 2 dan terdakwa 3 membawa mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO, sedangkan terdakwa 1 membawa mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 22.30 WIB, Saudara Agam Muhammad Nasruddin, saksi 2 atau anak almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman pemilik rental, mengecek GPS yang berada di mobil yang dirental saksi 18 dengan hasil 2 unit GPS dalam keadaan mati di daerah Pandeglang sekitar PT Sinarmas, sehingga tersisa 1 unit GPS yang masih aktif dan posisi saat itu berada di daerah Malimping Pandeglang. Mengetahui hal tersebut, saksi 2 melapor kepada almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman dan Saudara Rizky Agam Saputra, saksi 3. Kemudian saksi 2 menghubungi saksi 18 melalui WhatsApp, akan tetapi handphone saksi 18 sudah tidak aktif. Bahwa karena tidak dapat dihubungi, selanjutnya saksi 2 dan saksi 3 bersama almarhum Ilyas Abdurrahman, Sabdur Muhammad Isra, saksi 4, Saudara Samsul Bahri alias Acun, saksi 5, Saudara Samsul Bahri alias Jenggot, saksi 6, dan Saudara Samsul Bahri alias Agus, saksi 7 mengejar mobil yang dirental saksi 18 dengan menggunakan mobil expander warna putih berangkat sekira pukul 23.30 WIB menuju ke daerah Saketi Pandeglang, Banten. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB setelah para terdakwa selesai bertransaksi pembelian mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO, para terdakwa langsung kembali ke arah Jakarta untuk pulang. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB kurang lebih 5 km tepatnya di daerah Kecamatan Saketi Pandeglang, mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO yang dikendarai terdakwa dia dan terdakwa 3 dipepet oleh mobil expander warna putih milik almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman dan tim dengan berkata, "Minggir dulu, minggir dulu." Saat itu mobil terdakwa 2 dan terdakwa 3 masih tetap berjalan pelan sehingga mobil almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman memotong dan berhenti di depan mobil yang dikendarai terdakwa 2 dan terdakwa 3 dan langsung mengerem secara mendadak dan membanting setir secara mendadak ke arah kanan. Selanjutnya almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman dan tim turun dari mobil dan menghampiri terdakwa 2 dan terdakwa 3 sambil berkata, "Mobil ini dari mana? Ini mobil rental." Terdakwa 3 berkata, "Kamu sindikat ya?" Kemudian almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman berteriak ke depan pintu mobil terdakwa 2, "Woi, woi, turun, turun." Sambil almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman dan tim menarik kerah jaket terdakwa yang berwarna hijau. Dan pada saat pintu supir terbuka, ada yang mencoba mengambil kunci mobil Honda Brio tersebut dan dikarenakan situasi pada saat itu ramai, sehingga terdakwa 2 berteriak dengan keras, "Saya anggota." Dan saat itu terdakwa 2 berteriak kepada terdakwa 3, "Si, itu senjata di tas, si." Mendengar teriakan terdakwa 2 tersebut, terdakwa 3 langsung mengambil senjata milik terdakwa 2 di dalam tas terdakwa 2 dan langsung menodongkan pistol tersebut ke arah jendela sebelah kanan sambil berteriak, "Woi, mundur, 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 semua mundur, apa saya tembak kau, mundur." Melihat terdakwa 3 memegang senjata jenis pistol, almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman berkata, "Tenang Pak, di sini ada warung, kita ngobrol baik-baik." Selanjutnya secara tiba-tiba mobil yang dikendarai terdakwa 1 datang dan berhenti di samping mobil almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman, langsung memundurkan mobilnya ke arah kerumunan hingga mengenai kerumunan dan menabrak serta melindas tangan saksi 4 sehingga saksi 4 mengalami luka di bagian pergelangan tangan kanan. Setelah itu, karena sudah ada celah untuk mobil terdakwa 2 sehingga mobil yang dikendarai terdakwa 2 pergi diikuti oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa 1. Bahwa setelah para terdakwa pergi, almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman dan tim
berdiskusi untuk mencari cara mengambil mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO yang dirental oleh saksi 18 tersebut. Dan hasil diskusi, almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan tim mencari kantor polisi terdekat untuk meminta pengawalan karena pada saat itu para terdakwa membawa senjata. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan tim ke Polsek Cinangka. Akan tetapi almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman tidak mendapatkan pengawalan dari polisi. Karena tidak mendapat pengawalan sehingga saksi 2 meminta bantuan di grup WhatsApp Army atau Asosiasi Rental Mobil Indonesia dengan berkata, "Mayday, mobil saya GPS 2 putus, tinggal 1 GPS aktif dengan posisi mobil di Anyer." Setelah itu beberapa anggota grup merespon hingga dari Army terdapat 3 tim siap membantu dengan posisi menunggu di gerbang tol Cikupa, Balaraja dan Cikande. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB setelah para terdakwa sampai di lampu merah Cilegon, karena terdakwa 3 dan terdakwa 1 akan masuk dinas, sehingga terdakwa 2 memerintahkan terdakwa 3 untuk pindah ke mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Selanjutnya terdakwa 3 pindah ke mobil yang dikendarai oleh terdakwa 1, sedangkan terdakwa 2 sendiri berada di dalam mobil Honda Brio warna orange. Dan setelah terdakwa 3 keluar dan terdakwa 1 sendiri di dalam mobil, karena adanya kejadian para terdakwa dihadang oleh beberapa orang di daerah Saketi, sehingga terdakwa 2 mengambil senjatanya dari tas dan mengokang senjata dan menguncinya dengan posisi siap tembak. Setelah itu terdakwa meletakkan senjata tersebut di pinggang belakang terdakwa 2 untuk berjaga-jaga apabila orang yang menghadang terdakwa datang lagi. Setelah lampu berubah menjadi hijau, terdakwa 2 mengemudikan mobil Honda Brio warna orange dan masuk ke arah jalan tol Cilegon arah balik ke Jakarta, diikuti oleh terdakwa 1 dan terdakwa 3 dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Bahwa pada saat di perjalanan indikator BBM mobil Honda Brio warna orange menyala sehingga sekira pukul 03.30 WIB terdakwa 2 menghubungi terdakwa 1 dan terdakwa 3 dan mengajak berhenti di rest area untuk mengisi BBM. Kemudian setelah 20 sampai dengan 30 menit para terdakwa sampai di rest area kilometer 45. Kemudian para terdakwa langsung mengisi BBM. Bahwa setelah saksi 2 melihat GPS kembali mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO yang dikendarai terdakwa 2 berhenti di rest area kilometer 45 tol Merak Jakarta. Selanjutnya almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan tim menuju ke daerah tersebut dan sekira pukul 04.00 WIB almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan tim sampai di rest area kilometer 45. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan tim berhenti di pinggir pintu masuk rest area sambil menunggu teman-teman Army yang dari Cikande. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB setelah selesai mengisi BBM, para terdakwa menuju toko Indomaret tidak jauh dari SPBU kilometer 45 dan memarkirkan mobil Honda Brio warna orange di sekitaran Indomaret, tepatnya di sebelah kanan ujung parkiran Indomaret. Kemudian terdakwa 2 turun dari mobil dan masuk ke Indomaret. Selanjutnya mobil Daihatsu Sigra warna hitam yang digunakan terdakwa 1 dan terdakwa 3 parkir di parkiran Indomaret, tepatnya di sebelah kiri ujung parkiran Indomaret. Kemudian sebelum terdakwa 2 masuk ke dalam Indomaret, terdakwa 2 berkata kepada terdakwa 1, "Tut, saya ke toilet dulu." Saat itu terdakwa 3 pun turun dari mobil Daihatsu Sigra warna hitam dan langsung ke arah dalam Indomaret. Dan saat di dalam Indomaret, terdakwa 2 bertanya kepada saudara Muhammad Rizal Solahuddin Badri. Saksi 9, "Pak, ada toiletnya enggak?" Saksi 9 menjawab, "Toilet ada di dekat Alfamart, Pak." Terdakwa 2 berkata, "Terima kasih." Kemudian terdakwa 2 dan terdakwa 3 keluar dari Indomaret. Selanjutnya terdakwa 3 langsung ke toilet. Akan tetapi sebelum terdakwa 2 ke toilet, terdakwa 2 menghampiri terdakwa 1 yang sedang berada di dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam sambil mengeluarkan senjata jenis pistol yang berada di pinggang belakang terdakwa 2
Kemudian senjata tersebut terdakwa 2 berikan kepada terdakwa 1 sambil berkata, "Tut, senjata taruh di sana, hati-hati. Senjata sudah posisi terisi peluru dan terkunci." Akan tetapi sebelum pergi terdakwa 2 berkata, "Apabila terjadi sesuatu, tembak saja." Selanjutnya saat itu terdakwa 1 merokok di dalam mobil Daihatsu Sigra nomor polisi B1354 HKW dengan keadaan kaca jendela terbuka full turun ke bawah, sedangkan terdakwa 2 ke toilet. Bahwa setelah almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim sampai dan bertemu dengan tim ARMY, almarhum Ilyas Abdurrahman dan tim mencari keberadaan para terdakwa dan melihat para terdakwa parkir di depan toko Indomaret. Melihat para terdakwa parkir, almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim mendekati dan menghadang mobil para terdakwa agar tidak bisa kabur. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim mencari para terdakwa. Bahwa pada saat itu saksi 4 dan saksi 7 melihat mobil yang digunakan oleh terdakwa 1 untuk menabraknya di Jalan Saketi. Selanjutnya saksi 4 dan saksi 7 mendekati terdakwa 1. Akan tetapi saat itu saksi 4 dan saksi 7 melihat terdakwa 1 sedang memegang senjata, dan saat itu terdakwa 1 menodongkan senjata yang dipegangnya kepada saksi 7. Akhirnya saksi 4 dan saksi 7 kabur sambil berkata, "Ini nih ada yang bawa senjata." Kemudian saksi 2 memvideokan kejadian tersebut sehingga terdakwa 1 menurunkan senjatanya. Kemudian pada saat di samping toko Indomaret, saudara Ramli dan tim melihat terdakwa 2, dan karena saat di Jalan Saketi terdakwa 2 menggunakan senjata sehingga terdakwa 2 diamankan dengan dipegang oleh saudara Agus Jaimi, saksi 10, saudara Aidar Aji, saksi 11, dan saudara Ramli, korban hidup. Kemudian terdakwa 2 berteriak, "Saya anggota, saya angkatan laut." Akan tetapi tidak diperdulikan, dan saat itu terdakwa 2 dipiting oleh saksi 10, saksi 11, dan saudara Ramli menuju ujung mobil Avanza warna putih, dan terdakwa 2 dipiting. Dan saat terdakwa 2 dipiting, saksi 4 memukul terdakwa 2 dengan cara mengepal ke pelipis sebelah kanan terdakwa 2. Melihat kondisi terdakwa 2 tersebut dan terdakwa 1 menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah saksi 10, saksi 11, dan saudara Ramli yang memegangi terdakwa 2 sebanyak 2 kali dari dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Karena tembakan terdakwa 1 tidak dihiraukan, sehingga terdakwa 1 turun sambil menenteng senjata api dan berjalan ke arah terdakwa 2 yang dipegangi melewati belakang mobil Brio. Dan kemudian terdakwa 2 memerintahkan terdakwa 1 dengan berkata, "Tembak tut, tembak tut." Saat di samping kanan mobil Brio, terdakwa 1 dengan jarak 2 meter menembak saudara Ramli yang saat itu memegangi terdakwa 2. Setelah itu saudara Ramli, saksi 10, dan saksi 11 melepas terdakwa 2 dan menyelamatkan diri. Sedangkan terdakwa 2 berlari dan masuk ke dalam mobil Honda Brio. Saat itu saudara Ramli terjatuh di halaman depan Indomaret, tepatnya di samping mobil Avanza warna putih. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman mendekati terdakwa 1 dari belakang dan ingin merebut senjata terdakwa 1. Selanjutnya dengan berjarak 1 meter, terdakwa 1 berbalik badan dan menembak almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan terkena di dada sebelah kanan. Setelah kena tembak, almarhum saudara Ilyas Abdurrahman tersebut kabur ke dalam toko Indomaret dan tergeletak di dalam toko Indomaret. Kemudian saat terdakwa 1 akan kembali ke mobil Daihatsu Sigra B1354 HKW melewati belakang mobil Honda Brio, terdakwa 1 melihat terdakwa 3 datang dari toilet dan berkata kepada terdakwa 3, "Yai, ayo, ya kita diteriakin maling." Kemudian terdakwa 3 menuju ke mobil Daihatsu Sigra B1354 HKW. Karena masih diteriakin maling, sehingga terdakwa 1 menembak lagi ke arah atas, dan saat itu semua orang menghindar, dan terdakwa 3 masuk ke dalam mobil Daihatsu Sigra B1354 HKW, dan terdakwa 1 juga masuk ke dalam mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa 2 pergi duluan menggunakan mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO
dan disusul oleh terdakwa 1 menggunakan mobil Daihatsu Sigra B1354 AKW yang saat itu terdakwa 3 yang mengemudikan. Akan tetapi saat mobil para terdakwa keluar dari rest area kilometer 45, saudara Suhendi, saksi 14 selaku security rest area kilometer 45 yang mengetahui kejadian penembakan tersebut memerintahkan saudara Amin, saksi 13 dan juga security area kilometer 45 untuk menghalai mobil yang keluar. Akan tetapi karena mobil para terdakwa laju dengan kencang sehingga saksi 13 hanya melempar mobil para terdakwa dengan batu. Bahwa dalam keadaan panik terdakwa 2 menghubungi terdakwa 3 dan terdakwa 1 mengatakan mobil kita tinggalkan, takut ada GPS kita diikutin. Kemudian sekitar 5 km dari rest area kilometer 45, terdakwa 1 menepi di bahu jalan tol Merak Jakarta. Dan saat itu mobil Honda Brio terdakwa 2 kunci dan kuncinya terdakwa buang. Selanjutnya mobil Daihatsu Sigra yang dikendarai terdakwa 1 dan terdakwa 3 berhenti di depan mobil terdakwa 2. Setelah itu terdakwa 2 masuk ke pintu belakang kiri mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Saat di dalam mobil terdakwa 3 berkata kepada terdakwa 1, "Bang, mengemudi bang, saya nggak lancar manual." Kemudian terdakwa 2 turun dari dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam dan langsung mengambil alih kemudi. Bahwa sekira pukul 4:20 WIB setelah kejadian penembakan tersebut, saksi 14 melaporkan kejadian tersebut kepada Aibda Pol Endang Suryana, saksi 15, dan Brigadir